Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Walaupun Muhammad yang sering dipanggil Mo telah mapan dan bekerja di pemerintahan, tetapi dalam usia 30 tahun, dia belum menikah dan ingin segera menemukan jodoh yang tepat. Dia memiliki abang yang menikah dengan wanita berasal dari Libya, dan istrinya adalah seorang wanita cantik yang selalu memperlakukan suaminya dengan sangat baik. Ketika Mo mulai berpikir tentang pernikahan, abangnya menyarankan untuk mencari jodoh ke negara asal istrinya. Mo pun setuju dengan saran tersebut karena dia sudah melihat betapa baiknya wanita dari sana. Bersama salah seorang sepupunya bernama Semi, Mo pun segera berangkat ke negara itu. Yang setibanya di sana, mereka tinggal di sebuah hotel dan menghabiskan beberapa hari pertama untuk menjelajahi kota itu. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang duduk di lounge hotel, Mo melihat seorang wanita cantik yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, dia segera menghampiri dan mereka pun mulai ngobrol. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Yumna dan Mo yang sudah jatuh hati segera melamarnya di saat itu juga. Hal ini membuat Yumna kaget sehingga dia bertanya, bagaimana mungkin Mo bisa mengajak seorang wanita yang baru dikenalnya untuk menikah. Namun pria itu menjawab bahwa dia percaya dengan firasatnya. Mo adalah pria yang sangat baik, jujur dan naif. Dia tidak punya niat buruk serta sangat serius dengan keinginannya. Namun Yumna yang sebenarnya tidak ingin menikah justru lebih tertarik pada uang pria itu. Sehingga dia memutuskan untuk bertemu setiap hari agar bisa berkenalan lebih jauh sebelum memutuskan akan menerima lamaran tersebut. Yumna sendiri bukanlah gadis dengan kepribadian yang baik. Selain pemalas serta tidak mau kerja, seharian dia hanya tidur dan malamnya hangout ke lounge hotel atau clubbing untuk bersantai. Dia berasal dari keluarga kekurangan yang tinggal di lingkungan kumuh. Namun dia sengaja mengundang Mo datang ke rumahnya untuk menunjukkan dari mana asal serta kehidupan aslinya sebagai orang miskin. Dia juga memperkenalkan Mo pada abangnya yang bernama Muhsin yang bekerja sebagai sopir seorang polisi. Sepanjang hari, Muhsin akan berkendara mengantar bosnya dan kembali ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah sehingga biasanya langsung tertidur tanpa tahu semua urusan adiknya. Setelah mendengar cerita Yumna, Mo merasa lebih dekat dengan gadis ini. Karena Yumna sangat jujur, Mo pun semakin yakin untuk menikahinya. Namun yang tidak mau ketahui, apa yang diceritakan Yumna sebenarnya hanya dilebih-lebihkan dengan tujuan agar mendapat simpati. Mereka pun mulai berkencan serta bertemu secara teratur. Dan semakin sering bertemu, Mo merasa semakin nyaman. Hanya saja saat itu Mo tidak menyadari jika gadis yang dikencaninya adalah dua orang yang berbeda. Yumna memiliki saudara kembar identik yang bernama Yusra. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tanda lahir di dahi Yusra. Sejak pertama kali Yumna bertemu Mo, dia menceritakan hal tersebut pada saudari kembarnya dan mereka sepakat untuk saling menggantikan saat bertemu pria itu. Ketika Yusra menggantikan Yumna, dia akan menutupi tanda lahir tersebut dengan menggunakan alas bedak. Dan agar penyamarannya lancar, Yumna akan memberi arahan singkat tentang percakapan sebelumnya dengan Mo. Begitupun sebaliknya, Yusra juga akan melakukan hal yang sama. Dan mereka saling bertukar informasi, termasuk detail apa saja yang mereka lakukan selama berkencan. Hingga pada satu waktu, saat bertemu Mo, Yusra lupa menutupi tanda lahirnya. Yang hal ini menjadi perhatian pria itu dan membuatnya mulai ragu apakah dia telah mengencani dua gadis yang berbeda. Untuk memastikannya, saat bertemu gadis itu di hari yang berbeda, Mo pun mengajukan dua pertanyaan yang berbeda. Dan keesokan harinya,
dia akan mengulangi pertanyaan tersebut dengan mengganti urutan pertanyaan itu. Ketika Mo sedang bersama Yumna asli, dia mengajukan pertanyaan yang diberikan pada Yusra, sehingga Yumna asli tentu saja menjawab dengan jawaban yang tidak sama. Mo pun mengkonfrontasi gadis itu dan bertanya apakah gadis yang dia temui semalam adalah wanita yang berbeda dengan yang dia temui saat ini. Yumna yang merasa kaget pada awalnya bersikeras membantahnya, tetapi setelah mendapat tekanan, walaupun mengaku memiliki saudara kembar, tetapi dia masih terus menyangkal jika yang semalam bersama Mo adalah saudarinya. Meskipun Mo adalah pria naif, tetapi dia tidak sebodoh yang dikira gadis itu. Mo pun memaksa agar mereka bertiga bertemu untuk memastikan apakah Yumna berkata jujur. Saat akan bertemu Mo, Yumna dan Yusra mengajak seorang teman yang tinggal di dekat rumah mereka bernama Safa. Ketika Yumna dan Yusra lewat di depan rumahnya, mereka tiba-tiba mengajak Safa yang tanpa pikir panjang, gadis itu menerima tawaran tersebut. Setibanya di kafe, ketika pertama kali Mo melihat Safa, seketika dia terpesona dengan gadis itu. Walaupun Yumna dan Yusra cantik, tetapi Safa jauh lebih cantik. Sehingga saat itu, Mo sendiri bahkan lupa apa tujuannya mengajak Yumna dan Yusra untuk bertemu. Setelah ngobrol cukup lama, Mo pun mendapat kesan jika Safa tidak hanya berwajah rupawan, dia juga dewasa serta memiliki impian dan ambisi untuk melanjutkan studi dan memulai usaha sendiri. Safa tinggal bersama ibu dan abangnya di lingkungan yang sama dengan Yumna. Namun karena mereka miskin, Safa terpaksa menunda pendidikannya. Sebaliknya si kembar Yumna dan Yusra hanya ingin hidup dengan mewah, shopping sepuasnya, dan jalan-jalan. Dan karena hal inilah, pada akhirnya perhatian Mo berpindah pada Safa, terutama dia tidak berminat lagi dengan Yumna yang telah membohonginya. Setelah pertemuan tersebut, Mo meminta supirnya untuk mengantar ketiga gadis itu pulang ke rumah mereka. Dan ketika si supir telah kembali, Mo bertanya apakah dia masih ingat di mana telah menurunkan Safa dan memintanya kembali ke sana untuk meminta nomor telepon Safa. Namun sayangnya karena gadis itu tidak punya ponsel, sang sopir hanya mendapatkan nomor telepon rumahnya. Mo pun menghubungi Safa memintanya untuk bertemu. Dan dalam pertemuan tersebut, dia segera melamar gadis itu. Hal ini membuat Safa kesal dan bertanya apakah dia gila karena setaunya Mo telah melamar Yumna. Mo pun menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan bahwa si kembar telah menipunya. Saat itu dia mengatakan jika sedang mencari wanita yang tulus dan mengaku menyukai Safa sejak pertemuan pertama, terutama karena gadis itu seorang wanita yang memiliki cita-cita yang jika bersamanya, Mo merasa mereka akan memiliki masa depan yang luar biasa. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Safa meminta waktu untuk mempertimbangkannya dan di hari-hari berikutnya, Mo selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dan saling mengenal satu sama lainnya. Pada satu waktu, ketika Mo mengetahui jika Safa bercita-cita ingin menjadi pramugari, tetapi tidak punya uang untuk masuk ke institut pramugari, Mo pun segera mengajaknya ke institut tersebut dan mendaftarkannya saat itu juga. Dia mengeluarkan uang pendaftaran sejumlah 8 juta dan berjanji akan membiayai pendidikannya hingga selesai. Safa yang tersentuh dengan ketulusan pria itu, pada akhirnya setuju saat akan dikenalkan pada keluarga Mo. Gadis itu mendapat respon baik dari seluruh keluarga yang merestui dan meminta mereka agar menikah secepatnya. Di sisi lain, Yumna yang tidak pernah lagi dihubungi, tiba-tiba mulai merasa kehilangan. Dia berkali-kali mencoba menghubungi Mo, tetapi tidak pernah direspon. Dia pun mulai menguntit di kafe yang didatangi oleh pria itu, tetapi Mo segera menghindar saat melihat Yumna sedang ada di sana. Tidak cukup sampai di situ, dia juga mendatangi hotel tempat Mo menginap dan meminta resepsionis untuk menghubungi kamarnya, yang tentu saja tidak pernah berhasil karena Mo telah berpesan untuk tidak mengacuhkan gadis itu.
Agar Yumna tidak lagi mencarinya maupun meminta bantuan pada Semi untuk menyampaikan pesan agar Yumna tidak usah lagi mencarinya. Hal ini membuat Yumna kesal dan meminta penjelasan mengapa Mo mengakhiri hubungan mereka. Ketika Semi mengatakan bahwa Mo akan menikah, Yumna memaksa ingin tahu siapa wanita yang akan dinikahi Mo dan sangat kaget saat diberitahu jika wanita itu adalah Safa yang merupakan temannya sendiri. Yumna pun mengadu pada Yusra yang seketika emosi dan mengajak mendatangi rumah Safa. Namun sesampainya di sana, ketika Safa menolak untuk bertemu, mereka memutuskan untuk menunggu di depan pintu rumah. Mereka bahkan mengetuk-ketuk pintu tanpa henti, sehingga Imran abang Safa yang tidak tahu apa-apa segera membukakan pintu dan membiarkan mereka masuk. Keduanya segera ke kamar Safa dan sambil marah-marah mengatakan jika Safa bukanlah teman yang baik karena telah merebut tunangan orang lain. Safa sendiri saat itu minta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Yumna. Dia pun menceritakan semua kejadian dengan jujur, termasuk pengakuan Mo yang mengatakan tentang kebohongan si kembar. Mendengar hal itu, tiba-tiba sikap Yumna melunak dan mengatakan mungkin memang sudah takdir jika Safalah yang akan menikah dengan pria itu. Sambil minta maaf, Yumna menyetujui hubungan Safa dan bersedia membantunya untuk mempersiapkan pernikahan. Safa pun mengaku jika saat itu mereka belum memastikan kapan akan menikah, tetapi beberapa hari lagi dia dan Mo akan pergi ke sebuah pesta. Yumna pun mengusulkan agar dia juga ikut ke pesta untuk menunjukkan pada Mo bahwa hubungannya dengan Safa baik-baik saja dan tidak keberatan jika keduanya berpacaran. Safa yang beranggapan masalah sudah selesai tentunya setuju dengan ide tersebut dan bersedia datang ke rumah si kembar untuk berdandan sebelum berangkat ke pesta. Dengan memakai gaun terbaiknya, Safa datang ke rumah si kembar yang di sana mereka berjanji akan mendandaninya secantik mungkin. Safa pun duduk di depan meja rias yang cerminnya telah dilepaskan dengan alasan agar Safa tidak melihat proses makeover karena hal tersebut akan jadi kejutan. Yumna pun segera mendandani Safa secantik mungkin dan saat sedang menata rambutnya, Yusra masuk ke sana dengan membawa setrika model lama berbahan besi yang telah dipanaskan di atas kompor hingga alasnya memerah dan menempelkan benda tersebut pada wajah Safa. Seketika Safa menjerit ketika kulit wajah, mata dan hidungnya meleleh. Sambil menangis, dia memohon pada Yusra untuk melepas setrika itu. Tetapi alih-alih membantunya, dengan menggunakan setrika yang sama, Yumna yang seperti kerasukan berkali-kali memukul kepala Safa hingga hancur dan gadis itu tewas di tempat. Untuk menghilangkan jejak, mereka pun memisah-misahkan jasad tersebut yang kemudian digulung ke dalam karpet usang yang diambil dalam gudang sebelum akhirnya dibuang ke sekolah yang terkenal angker di lingkungan rumah mereka. Karpet berlapis wol itu merupakan karpet buatan tangan yang dijahit oleh mendiang ibu mereka. Setelahnya mereka membersihkan rumah dengan menggunakan banyak sabun serta cairan pemutih dan kemudian bersiap-siap pergi ke pesta yang seharusnya dihadiri oleh Safa. Namun sesampainya di sana saat bertemu Mo, mereka bertiga tampak saling menghindar. Sepanjang pesta Mo yang tidak melihat kehadiran Safa berulang kali menghubungi gadis itu yang tidak ada jawaban dan hingga 5 hari ke depan Mo pun berkali-kali menghubungi Safa, bahkan dia menanyai Imran yang tampak tidak peduli, walaupun adiknya telah menghilang hampir seminggu. Beberapa waktu kemudian, sekelompok anak-anak yang sedang bermain di dekat sekolah angker itu melihat gulungan karpet yang tampak sangat aneh, dan karena penasaran, mereka pun membukanya dan melihat jasad seorang wanita dalam kondisi mengerikan. Sesampainya di TKP, setelah melihat kondisi jasad, salah seorang polisi bernama Abdul mendatangi Muhsin abang si kembar yang merupakan teman lamanya. Sebagai warga yang telah lama tinggal di sana, Abdul pun meminta Muhsin datang ke TKP untuk melihat-lihat seandainya dia mengenal korban. Saat awal penemuan tersebut, Muhsin sudah mendengar tentang keributan di luar rumahnya.
Tetapi karena mengantuk, dia tidak berminat untuk melihatnya. Atas ajakan Abdul, dia pun ikut ke TKP, namun karena saat itu hanya melihat dari kejauhan, Muhsin tidak mengenali wajah korban yang sudah hancur dan mengatakan pada Abdul bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kasus itu. Dalam masa-masa Mo sibuk mencari Safa, Semi sang sepupu mulai curiga jika gadis itu cuma memanfaatkan Mo dan menghilang setelah mendapatkan apa yang dia mau. Namun Mo tidak percaya karena selama mereka berhubungan, selain ketulusan dan kejujuran Safa, dia tidak pernah memiliki firasat yang buruk tentang gadis itu. Karena tidak tahu harus mencari kemana, pada akhirnya Mo pun menghubungi Yumna yang juga mengaku tidak tahu di mana keberadaan Safa. Namun Mo yang menyadari jika Yumna penuh dengan kebohongan dan bisa melakukan apapun yang dia mau, saat itu mengkonfrontasi serta meminta Yumna agar berhenti berpura-pura dan tidak usah berakting. Namun perkataan Mo membuat gadis itu kesal, dan sebelum menutup telepon, dia berteriak agar Mo berhenti memanfaatkannya untuk mencari Safa. Di saat bersamaan, Imran yang tadinya tidak peduli setelah penemuan jasad itu, tiba-tiba merasa khawatir dan melapor pada polisi yang segera mengambil sampel darah Imran dan ibunya untuk pencocokkan DNA. Setelah hasil pemeriksaan keluar, DNA Imran dinyatakan cocok dengan korban, tetapi tidak cocok dengan DNA ibunya. Yang disinilah terkuak cerita lama bahwa Imran dan Safa bukanlah anak kandung ibunya. Dia merawat keduanya sejak kecil, setelah Imran dan Safa ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Sementara Mo yang hampir putus asa memutuskan untuk datang ke rumah Safa. Namun sesampainya di sana, dia melihat ada banyak orang dengan suasana yang berkabung. Ketika bertanya pada beberapa tamu yang memberitahu tentang kejadian naas tersebut, Mo pun merasa sangat hancur dan seketika mulai menangis tanpa henti. Hingga di hari-hari berikutnya, walaupun Safa telah meninggal, tetapi Mo yang sulit kehilangan gadis itu memutuskan untuk menyewa pengacara terbaik demi menyelidiki kematian Safa. Beberapa waktu kemudian, saat Muhsin dan Abdul sedang duduk di kedai kopi, dia pun bertanya tentang perkembangan kasus itu. Dan ketika Abdul memberitahu jika korban bernama Safa, seketika Muhsin teringat jika adik-adiknya memiliki seorang teman bernama Safa yang dulu sering datang ke rumah mereka. Saat menyadari bahwa karpet yang berada di TKP tampak tidak asing dan sangat mirip dengan karpet ibunya yang berada di gudang, tiba-tiba Muhsin mulai curiga pada adiknya si kembar. Dia pun kembali menanyakan sesuatu yang detail pada Abdul yang mengatakan jika pada bagian dalam karpet memiliki lapisan yang terbuat dari wol. Dan hal inilah yang membuatnya sangat yakin jika saudarinya terlibat dalam kasus itu. Muhsin pun mulai berpikir mencari cara untuk memastikan keterlibatan adik-adiknya. Hanya saja, mengingat kondisi Safa yang dihabisi dengan kejam, dia juga merasa takut dihabisi jika bertanya langsung pada si kembar. Tidak tahan dengan kegelisahannya, Muhsin pun menemui Abdul dan menceritakan kecurigaannya. Muhsin bahkan mengatakan bahwa di hari Safa menghilang, ketika Muhsin pulang ke rumah, dia melihat si kembar bertingkah aneh. Keduanya yang tadinya pemalas, tiba-tiba tampak lelah setelah membersihkan rumah yang selama beberapa hari berbau cairan pemutih. Mendengar hal tersebut, Abdul mencoba menenangkan dan meminta kerjasama Muhsin untuk membawa keduanya ke kantor polisi dengan cara yang paling tenang. Bersama dengan Abdul, Muhsin pun pulang ke rumah dan memanggil kedua adiknya. Dia mengajak mereka untuk menjenguk bibi mereka yang sedang sekarat di rumah sakit. Si kembar yang ketakutan mendengar hal itu, dengan buru-buru segera masuk ke dalam mobil. Pada awalnya Yumna yang duduk di sebelah abangnya dan Yusra yang duduk di belakang bersama Abdul tampak tidak curiga. Namun ketika Muhsin membelokkan mobilnya ke kantor polisi, si kembar yang tampak kebingungan segera dipegang erat-erat oleh Abdul. Dalam persidangan terakhir, Yumna dan Yusra divonis hukuman penjara seumur hidup dan ditempatkan di penjara yang sama. Namun alih-alih bertobat, keduanya justru semakin menggila dengan bertengkar dan memukuli semua teman sel mereka serta melecehkan para sipir.
Karena hal ini, mereka pun dipisahkan dan ditempatkan di penjara yang berada di kota yang berbeda. Setelah semua yang terjadi, Mo diketahui mengalami depresi berat. Dia kembali ke negaranya dan mulai dirawat oleh psikiater. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi pada Safa dan terus menyalahkan diri sendiri, serta menganggap bahwa dialah penyebab kematian calon istrinya. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.